Oke, siap Pak. Silakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebentar lagi kalian akan berkunjung ke desa masing-masing, desa tempat KKN tematik, dan tim panitia juga sudah melakukan kunjungan awal ke masing-masing desa, terutama mengunjungi Pak Kebunnya, sudah sampai Pulauan juga. Nah, kemudian DPL juga sudah sudah datang ke desanya masing-masing dan bersama juga dengan mahasiswa untuk studi pendahuluan ya. Nah, studi potensi dalam KKN tahun ini, semester gasal tahun akademik 2002, 2003, 2022, 2023 dengan tema optimalisasi potensi lokal menuju kemandirian desa. Hari ini adalah penyampaian salah satu luaran yaitu naskah jurnal tanggal 15 November tahun 2022. Mungkin dari teman-teman mahasiswa masih kebingungan ya terkait seperti apa sih naskah jurnal pengabdian yang diinginkan, kemudian harus submit di mana, kemudian isiannya apa. Nah, di sini tim panitia memberikan bantuan berupa pelatihan, dalam artian lebih ke penjelasan ya terkait naskah jurnal. Nah, naskah jurnal itu adalah salah satu luaran dari KKN tematik tahun ini. Nah, coba kita lihat berapa sih poin dari naskah jurnal. Nah, poin dari naskah jurnal kalau di buku panduan itu adalah 4 poin, sangat besar sekali. Nah, dan mahasiswa itu ketika membuat luaran naskah jurnal, wajib mencantumkan atau mengikutkan nama DPL-nya. DPL-nya harus diikutkan sebagai penulis kesekian. Nah, di sini mahasiswa bisa berkolaborasi terkait pembuatan naskah jurnal. Nah, kolaborasi itu maksimal 4 mahasiswa plus DPL-nya. Nah, jangan lupa nama DPL tetap diikutkan. Kemudian 4 mahasiswa ini masing-masing bisa melakukan klaim terhadap luaran dari KKN. Ini pengertian yang ada di buku panduan. Luaran ini adalah naskah jurnal yang ditulis berdasarkan program KKN atau pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan DPL. Jadi mahasiswa nantinya menulis naskah jurnal tentunya dengan bimbingan DPL, kemudian daya selingkung dari naskah itu disesuaikan dengan jurnal yang dituju. Jadi mahasiswa bisa konsultasi komunikasi dengan dosen DPL-nya akan menuju jurnal mana. Selain itu, pihak panitia juga menyediakan salah satu jurnal dari UTM itu ada 2 sebenarnya, jurnal Pangabdi dan jurnal buletin pemberdayaan masyarakat dan desa. Nah, salah satu contoh gaya selingkung di jurnal Pangabdi atau di BPMD itu ada di linknya. Nah, ini contoh link yang dari jurnal pemberdayaan masyarakat dan desa sudah saya copy. Nanti saya bagikan ke ini ya, ke chat ya untuk PPT-nya. Jadi kalian bisa melihat dan kemudian nanti saya beri contoh cara bagaimana mengakses jurnalnya ini. Kemudian untuk jurnal pengabdian. Nah, jurnal pengabdian itu biasanya isiannya apa sih? Nah, yang jelas yang pertama itu adalah judul dari jurnal. Nah, judul hendaknya singkat, padat, jelas, dan mencerminkan isi dari naskah jurnalnya. Kemudian setelah judul biasanya ada identitas dari penulis. Nah, penulis 1, penulis 2, 3, 4, 5 itu semuanya namanya ditulis lengkap namanya. Ada nama, kemudian di bawahnya itu adalah afiliasi. Afiliasi itu adalah tempat di mana
penulis bernaung. Misalkan DPL-nya Pak Fajar nih. Nah, Pak Fajar itu adalah penulis 3. Nah, kebetulan yang kolaborasi adalah 2 mahasiswa dan 1 dosen. Nah, jadi 2 mahasiswa itu sebagai penulis 1 dan 2, Pak Fajarnya sebagai penulis 3-nya. Nah, jadi karena afiliasinya itu satu tempat ya, di UTM, nah, jadi bisa ditulis 1, 2, 3, kemudian afiliasinya Universitas Trunojoyo Madura, kemudian wilayahnya Jawa Timur, Indonesia. Seperti itu boleh. Nah, ada juga yang menampilkan nama fakultasnya, masing-masing fakultasnya beda, walaupun di universitas yang sama, maka ditulis ada 3 afiliasi. Nah, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kalau misalkan penulisnya sama-sama di UTM, tinggal mintanya dari jurnal itu apa. Jadi gaya selingkungnya, kemudian template-nya kita menyesuaikan. Nah, selain identitas, selain afiliasi, tentunya ada email. Nah, email itu biasanya ada corresponding email, kemudian email masing-masing penulis. Corresponding itu adalah email utama yang nantinya akan menjadi rujukan ketika ada orang yang ingin mensitasi naskah teman-teman semuanya di sini. Nah, setelah itu untuk identitas penulis sudah, kemudian abstrak. Nah, abstrak di sini, nah ini abstrak itu mencerminkan intisari dari sebuah artikel. Nah, tentunya untuk abstrak itu umumnya ya, ini 150 sampai 200 kata. Ada juga yang maksimal 250 kata, tapi umumnya maksimal 200 kata. Nah, kemudian apa sih isian dari abstrak itu? Isian dari abstrak pertama adalah tujuan. Nah, jadi tujuan dari pengabdian masyarakat adalah apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, metode. Nah, metode ini metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian. Nah, itu bisa dimasukkan metodenya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di hasilnya ditampilkan secara ringkas, padat, kemudian dibahas sedikit. Nah, yang penting mencerminkan isinya, kemudian simpulan. Nah, tentunya simpulan ini harus sesuai dengan tujuan. Jadi, simpulan dari abstrak itu menjawab tujuan. Kemudian, di bawahnya abstrak itu ada kata kunci. Nah, kata kunci itu biasanya terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Minimal 3 kata kunci, maksimal 5 kata kunci. Nah, ingat kata kunci ya, bukan kata, tapi kata kunci. Kata kunci itu bisa 2 kata, bisa 3 kata. Nah, kemudian setelah bagian depan sudah, masuk ke bagian mulai masuk isinya. Nah, isi itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu teman-teman semua bisa menampilkan latar belakangnya, latar belakang pengabdiannya, kemudian permasalahan apa yang diangkat untuk membuat naskah jurnal itu. Kemudian jangan lupa dimasukkan juga tujuan dari pengabdian. Nah, tujuan dari pengabdian masyarakat itu yang ditampilkan dari pendahuluan. Nah, kemudian di dalam pendahuluan nanti kan teman-teman semuanya membuat beberapa alinea ya. Satu halaman paling tidak ada 3 alinea lah. Nah, dan di tiap alinea teman-teman semuanya ini membuat rujukan. Jadi setiap alinea usahakan ada rujukannya. Nah, bagaimana cara merujuk? Gampang, cari di Google Scholar ada, di ScienDirect ada. Kemudian bagaimana sih caranya membuat rujukan itu? Nah, teman-teman semuanya bisa menggunakan aplikasi alat bantu Mendeley, kemudian Zotero, kemudian apa lagi ya? Oh ya, bawaan dari Office Word itu juga ada, reference itu. Nah, teman-teman bisa mengisi secara manual untuk reference itu. Nah, untuk cara penggunaannya, nah, sebenarnya mudah sekali, tapi
kita butuh kebiasaan untuk melakukan itu. Install dulu Mendeley-nya, kalau pakai Mendeley, install dulu Zotero-nya. Kemudian kalau Mendeley itu sekarang harus terhubung dengan Mendeley Web Importer untuk memasukkan naskah-naskah artikel yang nantinya akan kita buat rujukan supaya bisa dibuat daftar pustaka yang secara otomatis. Nah, dan biasanya OJS atau pemilik jurnal itu menginginkan ketika kita membuat naskah itu harus rapi dan tertata. Nah, caranya gimana? Yaitu pakai Mendeley. Itu yang paling mudah. Nah, jadi Mendeley itu sudah suatu hal yang umum ketika kita menerapkan atau membuat suatu naskah untuk diupload di jurnal. Nah, jangan lupa di tiap alinea usahakan ada rujukannya. Rujukannya berapa? Maksimal 5 tahun terakhir. Nah, semakin baru rujukan, semakin bagus. Nah, banyak sekali rujukan-rujukan yang bisa teman-teman semuanya ambil di sini. Nah, kalau pendahuluan sudah, kemudian masuk ke metode. Nah, untuk khusus jurnal pengabdian, metode ini boleh ada dan boleh tidak. Nah, boleh ada kalau misalkan membuat naskah jurnal berdasarkan hasil pengabdian kegiatan penyuluhan, kemudian kegiatan pelatihan. Nah, itu kan ada metode yang digunakan ketika melakukan pelatihan. Nah, itu yang dimasukkan metodenya. Kemudian yang tanpa menggunakan metode, nah ini bisa dari studi literasi dari berbagai jurnal yang ada, membuat suatu jurnal yang baru, menganalisis berbagai jurnal menggunakan teknik tertentu itu bisa. Nah, itu bisa digunakan. Nah, untuk metode itu biasanya ini konsep metode yang membuat suatu naskah artikel dari kegiatan pengabdian masyarakat, misalkan pelatihan, kemudian sosialisasi, kemudian apa ya, kegiatan-kegiatan penyuluhan seperti itu, ini metodenya dimasukkan. Jadi metode itu biasanya metode yang digunakan, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan pengabdian. Jadi mulai dari perencanaan sampai akhir pembuat laporan itu dituliskan. Kemudian populasi dan sampelnya. Nah, tim yang menyusun, tim yang terlibat siapa saja, populasi sampelnya, instrumennya yang digunakan itu apa, caranya bagaimana, ini ditampilkan di metode. Nah, disampaikan aja, misalkan populasinya adalah warga masyarakat di desa Sreseh misalkan. Ini untuk yang wilayah Sreseh. Nah, disampaikan populasinya adalah seluruh warga masyarakat di desa Sreseh, dan sampelnya itu tidak semuanya, sampel itu bisa sebagian kecil dari populasi yang ikut pelatihan, ada berapa, putra bapak-bapaknya berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, usia sekian sampai sekian. Nah, dalam metode itu lebih lengkap, lebih bagus. Nah, kemudian instrumen yang digunakan, kemudian cara mengolah datanya itu masuk ke bagian metode. Setelah itu, setelah metode, silakan teman-teman semuanya membuat hasil dan pembahasan. Nah, hasilnya dulu yang ditampilkan, hasilnya bagaimana, ada dokumentasinya, kemudian misalkan memberikan angket kepuasan kepada masyarakat terhadap potensi wisata. Nah, itu juga bisa dibuat suatu jurnal ya. Nah, ada persentase hasilnya, bisa dideskripsikan juga. Kemudian kalau ada dokumentasi berupa foto, ya ditampilkan di situ. Nah, terus bagaimana cara memberikan keterangan? Nah, foto, kemudian tabel itu adalah tanda-tanda khusus. Nah, ketika kita mengisikan suatu naskah artikel yang akan kita upload di jurnal yang akan kita tuju, biasanya untuk tabel, keterangan tabel itu berada di atas tabel, kemudian keterangan gambar berada di bawah gambar.
Nah, hanya ada tabel dan gambar. Kalau diagram bagaimana, Pak? Kalau diagram itu salah satu bagian dari gambar. Tulis saja gambar 1 titik. Nah, diagram apa? Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian untuk tabel, tabel itu yang umum ya untuk naskah di jurnal itu tidak ada garis vertikal, adanya garis horizontal. Silakan teman-teman apabila ada tabel yang dimuat di situ, kalau ada ya, membuatnya adalah garis horizontal, tidak ada bentuk kotak-kotak, itu cuman garis adanya cuman garis horizontal, tidak ada garis vertikalnya ya. Apalagi garis kotak-kotak itu tidak ada. Kemudian hasilnya setelah ditampilkan, kemudian dibahas, dideskripsikan terkait dengan apa tujuan dari naskah jurnal yang dibuat. Nah, kalau sudah dibahas, dikaitkan dengan tujuan, dikaitkan dengan teori-teori pendukung. Nah, jadi kita harus banyak memasukkan rujukan-rujukan yang terkait dengan hasil yang kita temukan, kemudian temuan-temuan apa yang ada di lapangan itu ditampilkan di sini, kemudian rekomendasi dari temuan itu nanti masuk ke bagian dari simpulan. Nah, kemudian jangan lupa dimasukkan juga dalam pembahasan itu kendala yang ditemukan atau kendala yang dihadapi dan bagaimana sih solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala itu. Karena ketika melakukan suatu pelatihan, suatu kegiatan penyuluhan, itu tentunya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti ada suatu hal atau kegiatan-kegiatan lain yang dimana menunda atau menghambat dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, terus ini gimana kan itu? Kita sampaikan aja kendalanya seperti ini, kemudian permasalahannya seperti ini. Oh ya, ini jadi pembaca itu nanti seolah-olah tahu, terjun langsung dan mengikuti kegiatan yang teman-teman semua lakukan. Nah, entah teman-teman itu jadi tim panitia atau ketua panitia, tim publikasi, dekorasi, dokumentasi. Nah, itu pembaca bisa melihat. Jadi panitianya ada berapa, itu disampaikan aja di sini lebih lengkap. Kemudian selanjutnya adalah simpulan. Nah, simpulan itu singkat, padat, jelas. Simpulan harus sesuai dengan tujuan dari naskah artikel pembuatannya. Misalkan penyuluhan masyarakat di desa wisata daerah mana kan itu. Nah, itu hasilnya bagaimana? Disampaikan penyuluhannya berjalan dengan lancar, kemudian diikuti oleh beberapa masyarakat, responnya bagus, nah itu disampaikan di simpulan. Kemudian jangan lupa di simpulan itu biasanya juga ada implikasi dan tindak lanjut rencana ke depan ketika ada penyuluhan lagi mau bagaimana. Nah itu bisa juga terkait rekomendasi tindak lanjut itu terkait temuan apa yang ada di lapangan. Nah, kalau simpulan sudah ada juga di jurnal itu mengharuskan untuk menampilkan ucapan terima kasih. Ada juga yang tidak ada. Nah, ucapan terima kasih itu kita tuliskan. Terima kasih diberikan kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kemudian kepada siapa saja, ke desa mana, sama desa itu yang ikut pihak-pihak yang ikut andil dan turut serta membantu kegiatan pengabdian masyarakat yang teman-teman semua lakukan. Nah, setelah itu teman-teman semuanya membuat daftar pustaka. Nah, kalau teman-teman memang menggunakan Mendeley, maka daftar pustakanya itu akan otomatis tertulis di situ dan rapi. Nah, dan jangan lupa
setiap jurnal itu punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Ada daftar pustaka yang menginginkan gayanya itu apa style. Nah, kemudian ada yang IEE. Nah, itu beda-beda. Nah, ini untuk isian jurnal pengabdian pada umumnya. Teman-teman boleh milih jurnal mana, terserah jurnal yang dituju. Yang penting satu, komunikasi dengan DPL kalian. Ya. Dan panitia di LPPM, panitia KKN terutama itu juga menyediakan beberapa jurnal yang bisa diakses dan dituju oleh mahasiswa sebagai rujukan. Nah, tentunya untuk proses di jurnal itu ada berbagai macam. Nah, ini yang perlu teman-teman semuanya tahu. Nah, minimal proses ini itu DPL kalian sudah terbiasa lah. Nah, pertama mencari jurnal yang relevan dengan penelitian atau pengabdian. Nah, kemudian melakukan pendaftaran sebagai autor, kemudian mengunduh template-nya. Nah, kemudian menyesuaikan artikel dengan template jurnal yang dituju. Nah, kemudian melakukan login sebagai autor, kemudian submission. Setelah itu, setelah selesai submit, biasanya nanti kita akan mendapatkan notifikasi email bahwa terima kasih telah mengunggah artikel di jurnal ini. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu proses review. Untuk proses review, menunggunya berapa lama? Ya, kita harus secara berkala melihat OJS-nya, login, melihat, kemudian jangan lupa komunikasi dengan editor. Nah, di situ ada kontaknya, bisa dilihat, ada WA-nya, ada emailnya, silahkan nanti komunikasi terus disampaikan. Untuk proses ini nanti biasanya dibantu oleh DPL. Jangan khawatir, misalkan teman-teman belum ada pengalaman terkait proses submit jurnal, silahkan jangan ragu-ragu untuk komunikasi dengan DPL dan membimbingkan naskahnya ke DPL. Nah, lebih cepat, lebih bagus, lebih awal, sehingga prosesnya itu akan cepat selesai. Kemudian sering-sering menghubungi laman jurnal secara berkala ya, untuk memantau perkembangannya. Kemudian setelah proses review selesai, maka akan ada keterangan jika direvisi. Di situ kita harus merevisi. Kemudian jika diterima, nanti biasanya dapat LOA. Nah, kemudian langkah selanjutnya nanti akan masuk ke proses editing dan proofreading. Nah, jika ditolak, berarti artikel kita itu dianggap tidak layak lah untuk diajukan di jurnal yang kita tuju itu. Nah, biasanya kalau sudah melewati tahap proses editing dan proofreading itu biasanya cepat untuk terbit, nanti di volume berapa, nomor berapa. Nah, kalau sudah nanti dikabari lagi sama editor bahwa naskahnya sudah terbit, kemudian linknya ini. Nah, itu proses di jurnal. Nah, kemudian, nah, ini salah satu contoh jurnal pengabdi ya, jurnal dari UTM. Nah, linknya itu jurnal.trunojoyo.ac.id/pengabdi. Nah, teman-teman semuanya bisa mencari jurnal ini, gampang kok. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari jurnal pengabdinya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ketika kita mau submit. Nah, kita akan membuat naskah dulu ya. Naskah yang tadi saya sampaikan, isian naskah umumnya. Nah, pertama-tama mengunduh template-nya pada link. Nah, ini saya tampilkan linknya. Nah, jadi teman-teman semuanya nanti bisa klik langsung. Biasanya di sini tuh ada ini. Ada di jurnal template di pojok bawah kiri ini. Kalian klik, biasanya nanti ada gambar bentuk tangan, kalian klik, langsung tertuju ke linknya, dan langsung diunduh. Nah, kalau sudah, kita menyesuaikan naskah yang kita buat, disesuaikan dengan wadah jurnalnya atau template jurnalnya itu, yang sudah kita unduh. Jangan mengubah ukuran huruf, jenis huruf, spasi, dan lain sebagainya. Kita hanya menyesuaikan. Jadi, tidak mengubah apapun. Ukuran kertas itu tidak boleh. Ya. Kemudian kalau sudah, nah kita ini kan belum
belum register ya. Nah, jadi kita registrasi dulu sebagai author, baru login, kemudian submit manuskripnya. Nah, kemudian ada lagi, nah, jurnal LPPM, BPMD ya, Buletin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, di sini ke bawah, mungkin di bawah untuk ininya, untuk author guideline-nya. Nah, kalian klik ini bisa, author guideline-nya ini diklik bisa kok. Nanti muncul ada PDF dan dokumen biasanya. Tinggal kalian klik yang dokumen supaya bisa menyesuaikan. Kemudian langkah-langkahnya hampir sama. Mengunduh template pada link. Linknya ini bisa langsung tertuju, kemudian menyesuaikan naskahnya, baru registrasi sebagai author, login, dan submit. Jangan lupa kalau kalian kesulitan, bingung, submit, komunikasi terus ya dengan DPL kalian. Itu ya, sering-sering komunikasi dengan DPL, karena DPL ini nanti yang akan menjadi jembatan penghubung kalian untuk melakukan submit di OJS atau di jurnal yang kalian tuju. Dan jangan lupa komunikasi dengan DPL untuk pertimbangan jurnal mana sih yang akan dituju. Mungkin itu Pak Fajar yang bisa saya sampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Agung atas pemaparannya sangat luar biasa atas pemaparannya tadi. Baik teman-teman, silakan bila ada yang ingin ditanyakan tentang publikasi ilmiah ini atau luaran tentang naskah jurnal, silakan boleh langsung raise hand ataupun dinyalakan mikrofonnya secara langsung. Saya persilakan. Teman-teman. Nampaknya sangat jelas sekali Pak Agung menjelaskannya nih, sehingga teman-teman merasa cukup Pak Agung. Tapi silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, boleh bertanya. Bisa melalui chat ataupun langsung menyalakan mikrofonnya atau raise hand dulu juga boleh. Silakan. Atau saya kirimkan template-nya dari BPMD dan template dari Pangabdi ya. Saya kirim ke chat. Oke, boleh Pak Agung. Ya. Oke. Masih proses ini. Agak lama. Baik teman-teman, sembari Pak Agung mengirimkan template-nya, silakan ada yang ingin ditanyakan. Mumpung kita ada kegiatan seperti ini, dimanfaatkan dengan baik. Nanti kalau teman-teman waktu mengerjakan, dia nggak mengalami sebuah kebingungan. Gitu ya Pak Agung ya? Iya Pak. Nah, sudah masuk Pak Agung di chat? Oh, sudah. Sudah belum, Pak? Teman-teman bisa disimpan. Sudah. Untuk template-nya sudah nih. Silakan disimpan, teman-teman. Silakan Mas, Mbak, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh.
teman-teman? Adakah yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Oke, sudah terkirim ya Pak ya, template dokumennya untuk BPMD dan pengabdinya masih proses. Ya, sudah Pak Agung. Baru satu Pak Agung. Ya, masih proses, agak lama ya kayak. Ya, nggak apa-apa Pak Agung. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman Pak Agung. Mungkin masih mempersiapkan pertanyaan. Karena Pak Agung menyampaikannya sangat jelas sekali Pak Agung, sehingga teman-teman tuh sangat mudah memahami. Ya. Terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan waktunya ya, di sela-sela kesibukan Pak Agung yang luar biasa masih menyempatkan untuk memberikan materi kepada teman-teman mahasiswa KKN ya. Jadi teman-teman mahasiswa KKN tuh harusnya bersyukur ya, sudah ada kesempatan ya yang sudah disampaikan oleh Pak Agung mengenai artikel ilmiah. Mungkin ada alternatif yang lain Pak Agung selain dari jurnal pengabdi, apakah diperbolehkan Pak Agung? Oke. Diperbolehkan Pak, yang penting jurnal pengabdian ya? Di tempat lain. Nah, cara carinya, oke, nggak ada yang tanya cara carinya ini. Betul Pak Agung. Mungkin teman-teman kan cara gampangnya gimana Pak Agung biar ini terfasilitasi luaran untuk artikel ilmiahnya gitu. Iya, saya share screen ya. Ya Pak Agung, monggo. Wah. Oke. Sudah tampak Pak Agung? Ini yang tampak ini. YouTube ya Pak ya? Masih Google ya, Google. Oh masih Google. Masih laman Google. Oke. Untuk mempermudah dan gampang sekali kita mencari jurnal yang dituju, kita bisa masuk ke ISSN. Iya. Nah, sekarang ISSN itu masuk ke BRIN ya. ISSN.BRIN ya. Jadi tampilannya nanti biasanya akan seperti ini. Nah, untuk mencari informasi jurnal dulu. Nah, terkait data terbitan ISSN, kemudian kita mencari jurnal pengabdian. Tinggal melakukan pencarian. Ya. Ini banyak sekali. Nah, ada 11 April Elementary Education Literat. Ini terbitan baru dan peluang diterimanya juga sangat tinggi. Jadi teman-teman semuanya tidak harus memasukkan jurnalnya di jurnalnya UTM, bisa masuk yang dari ekonomi, bisa jurnal ekonomi, manajemen, bisnis, akuntansi, ini masuk. Nah, ini Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, cari jurnal tentang pengabdian masyarakat. Ini ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurnal pengabdian Bakti Nusantara. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini misalkan jurnal pengabdian, kita klik ya. Nah, kita klik, nanti akan muncul linknya. Nah, tinggal kita klik linknya, maka akan tertuju ke laman jurnalnya. Nah, ini cara paling gampang dan paling mudah untuk mencari jurnal. Nah, biasanya yang di LIPI ini adalah jurnal-jurnal yang di keterangan ini, jurnal baru ya. Nah, jurnal baru itu peluang diterimanya tinggi. Nah, walaupun belum Sinta ya. Nah, ini ada kontak WhatsApp-nya, bisa kalian menghubungi via WhatsApp. Kemudian editorial tim Mitra Bistari kontak. Nah, ini ada kontaknya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ada emailnya. Kemudian kalau belum menemukan template, oh ini ada template-nya. Langsung bisa kalian unduh dan tinggal menyesuaikan template-nya. Nah, ini via Dropbox ini. Nah, title of the paper. Nah, nanti kalian tinggal klik kanan. Nah, kemudian ada copy paste ya. Jadi ada angka A ketika mau paste lah, tinggal masukkan ini. Ini yang tidak boleh kalian rubah. Nah, jenis huruf, ukuran hurufnya. Tuh.
Abstrak maksimal 250 kata. Jadi ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250 kata, umumnya 200 kata. Itu maksimal. Kemudian bagian pendahuluan, tulisan pendahuluan berada di tengah. Kalian tidak boleh dalam artian mengubah atau memindah lokasi ini. Jadi ini satu kolom ya. Kemudian ada juga yang dua kolom nanti metode hasil pembahasan. Nah, ini ada corresponding author. Jadi ini pakai footnote ini. Jadi kalian harus belajar cara menggunakan footnote-nya. Gambar, keterangan gambar itu berada di bawah. Kemudian ini tidak ada tebalnya. Kalau diperintahkan pakai tebal, kalian menyesuaikan tebalnya. Kemudian tabel berada di atas, tidak ada garis vertikal. Ingat semuanya di ini adalah garis horizontal. Kesimpulan, kemudian ucapan terima kasih, bila perlu ya. Tapi kalau tidak perlu ya tidak usah. Kemudian reference, nah ini pakai IEEE. Nah silahkan di Office Word itu ada. Nah, cirinya IEEE nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 urutan. Kalian mensitasi ke berapa, tidak ada urutan abjad namanya, itu tidak ada. Nah, kemudian untuk nama jurnal itu biasanya miring, kemudian nama buku tulisannya ya miring. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kalian ingin tantangan yang lebih bagus, nah ini untuk yang suka tantangan ya. Nah, kalian bisa mencari di Cinta Jurnal ya. Nah, sekarang itu jurnal pengabdian sepertinya sudah banyak yang bercinta ya. Kalian pencarian jurnal pengabdian. Cari. Nah, ini sudah Cinta 3. Kemudian Cinta 3 juga, ini Cinta 3. Ini jurnal pengabdian masyarakat, aksiologia. Banyak sekali jurnal pengabdian. Nah, tinggal misalkan ini Cinta 4 ya, tinggal kalian klik di sini. Nah, ini ada keterangannya. Kemudian websitenya. Nah, ini ada website, tinggal diklik websitenya. Nah, maka akan muncul link jurnalnya, kita akan tertuju, ada author guideline-nya, kemudian ya ya bersama prosesnya. Mungkin ada kontaknya yang bisa dihubungi. Nah, ini ada nomor telepon. Jadi setelah submit silahkan menghubungi kontak yang dituju via WA, via email. Ini kan ada, silahkan dikomunikasikan ya. Oke, mungkin itu cara mencari jurnalnya untuk Pak Fajar. Terima kasih Pak Agung ya. Jadi teman-teman itu ya tadi disampaikan Pak Agung cara mencari jurnalnya. Jadi untuk luaran untuk artikel atau publikasi jurnal ini apa harus Cinta 4 Pak Agung? Tidak ya? Tidak Pak. Yang penting Tidak jurnalnya ya? sudah ISSN. Sepertinya itu yang dari PPM. Oke, baik. Terus ini Pak Agung, satu jurnal ini bisa diakui beberapa anak Pak Agung. Misalkan kalau kerja bareng gitu Pak Agung, satu kelompok gitu. Boleh nggak kira Pak Agung seperti itu? Boleh Pak, satu jurnal itu bisa diklaim oleh 4 mahasiswa. Nah, nanti ada satu dosen, paling tidak ada 5 penulis di situ. Penulis kelima itu adalah dosennya. Dosen pembimbing ya. Oke. Berarti satu jurnal boleh diakui oleh 4 mahasiswa teman-teman ya. Sehingga teman-teman bisa membuat luaran jurnal ini menjadi luaran bersama-sama, yaitu 4 mahasiswa dengan satu dosen di yang paling akhir gitu Pak Agung ya. Ya. Oke, nah, itu teman-teman. Jadi harus bercinta, kemudian bisa dikerjakan oleh lebih dari 1 orang, maksimal tadi 4. Ya, teman-teman untuk luaran artikel atau jurnal ini berpeluang besar nih menjadi luaran teman-teman yang bisa dikerjakan bersama-sama. Kemudian Agung, ini jurnal adanya juga yang berbayar, ada juga yang nggak berbayar. Bagaimana Pak Agung? Ya,
ada jurnal yang berbayar, ada juga jurnal yang tidak berbayar. Kalau kalian mampu dan bisa membayar, tidak masalah. Yang penting tadi komunikasi dengan DPL-nya. Nah, kemudian kalau misalkan pengen cari jurnal yang tidak berbayar, banyak sekali jurnal gratis yang tidak berbayar, kalian bisa mencari dulu di keterangan fee author itu. Nah, author fee. Coba saya Oke. ini ya, share screen lagi ya. Nah, mana tadi jurnalnya? Jurnal Dikmas ya. Oke. Nah, ini ada author fees. Jadi publikasi artikel ketika submit gratis ya, tapi ketika sudah publish membayar berapa ini? 500.000. Nah, kalau mampu nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu ya nggak usah. Nah, paling gampang itu cari jurnal yang baru, belum tercinta, itu banyak yang gratis. Namanya ada yang bertanya Pak Agung. Silakan teman-teman, ada yang bertanya. Silakan. Siapa Pak Fajar? Berarti ada yang sedang nyalakan mikrofon, tadi siapa ya? Oh, mungkin kebuka Pak Agung. Lanjut Pak Agung. Oke. Apalagi Pak yang ingin ditanyakan? Oke, jadi itu tadi ya. Ada yang berbayar juga yang tidak berbayar Pak Agung. Kemudian Pak Agung, targetnya teman-teman ini apakah harus sampai ke publish atau cukup submit Pak Agung? Dan kan teman-teman kan mengerjakannya itu hanya sekitar 2 bulan Pak Agung. Apakah harus sampai ke submit atau hanya submit saja sudah cukup? Apa memang harus publish untuk menjadi luaran ini? Enggak harus publish Pak. Jadi keluaran dari yang diwajibkan itu ya naskah jurnalnya, bukan jurnalnya ya. Naskah jurnal yang siap untuk disubmit. Jadi nanti mahasiswa tetap yang saya ingatkan dari awal itu mahasiswa komunikasi dengan DPL untuk submit. Misalkan belum bisa submit sendiri, silahkan minta bantuan DPL-nya. Jadi peran DPL ini sangat penting untuk memandu dan membantu teman-teman semuanya ketika proses itu sampai selesai. Nah, kalau selanjutnya review masih lama, itu silahkan komunikasi terus dengan DPL-nya ya. Jadi jangan sampai hilang komunikasi walaupun KKN-nya telah selesai. Monggo Pak Fajar. Baik Pak Agung, terima kasih atas penjelasannya. Teman-teman, jadi tidak harus sampai publish ya. Bahkan artikel pun sudah bisa menjadi luaran. Nanti tergantung bagaimana pembimbing teman-teman itu mau diarahkan ke jurnal yang mana atau dibantu sampai ke publish oleh DPL-nya. Gitu Pak Agung ya. Ya Pak. Baik, teman-teman, saya cukup Pak Agung ya untuk hari ini. Bagi teman-teman yang tertinggal pembahasan hari ini, teman-teman nanti insya Allah akan disimpan di YouTube LPPM Official. Teman-teman nanti bisa mengulang kembali dari hari ini yang disampaikan oleh Pak Agung sangat luar biasa mengenai naskah jurnal ya atau artikel ini. Begitu Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya yang luar biasa. Namanya lagi di pantai ini. Seru banget Pak Agung. Di pantai ya. Terima kasih Pak Agung atas waktunya ya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan workshop tentang penulisan jurnal yang dilaksanakan oleh LPPM. Sampai jumpa di jurnal di workshop yang lainnya dengan materi dan pembahasan yang menarik.